Kalau makmum itu posisinya lebih tinggi daripada imam, maka tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah, ya. Dan itu kata para ulama tidak ada khilaf di kalangan ahlul ilm. Maka ini diantara kenapa Syekh Albani rahimahullah taala membawakan pembahasan salat di atas mimbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh fa in asdaqal hadits kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang al-asal sifatus shalah, ya, al-asal tentang sifat salat Nabi yang ditulis oleh ulama besar Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Berkata Syekh Nasiruddin Al-Albani, beliau mengatakan as-salatu ala mimbar. Kata beliau, salat di atas mimbar. Tentu pembahasan ini dijelaskan oleh muhakkik, ya. Muhakkik itu yang memberikan komentar catatan kaki yang meneliti ulang tulisan ini. Beliau mengatakan bab ini as-shalah ala mimbar, salat di atas mimbar ini sebetulnya tidak ada di dalam kitab ini, tetapi ditambahkan oleh tim, ya, ditambahkan di dalam kitab ini karena ada dalam kitab Sifatus Shalah yang dicetak. Karena kita katakan asalnya kitab ini belum dicetak. Jadi Syekh Albani rahimahullah ta'ala ketika beliau masih hidup, kitab yang kita baca ini belum dicetak sampai beliau meninggal. Hanya masih dalam bentuk tulisan. Ketika dicetak kitab ini tidak ada as-shalah al mimbar ini pembahasannya, tetapi ada di dalam ringkasan beliau. Karena kitab ini asalnya yang dicetak itu adalah ringkasannya, maka diambillah dari ringkasan tersebut dimasukkan dalam sini untuk menyempurnakan. Dan ini sebagai amanah ilmiah dari orang yang mengumpulkan. Kata beliau, as-salatu ala mimbar, salat di atas mimbar. Wa sallallahu alaihi wasallam marratan ala mimbar. Wa fi riwayatin annahu dhu salasi darajat. Faqama alaihi fakabbar an-nas wara'ahu wa huwa al-mimbar. ثم ركع وهو عليه ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. Syekh Albani rahimahullah ta'ala membawakan sebuah riwayat, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis sahabat yang mulia Nabi SAW, ya, pernah sholat di atas mimbar. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya mimbar Nabi SAW itu terdiri dari 3 tingkatan atau 3 derajat, ya, tiga tingkat. Kemudian Nabi SAW berdiri di atas mimbar dan Nabi bertakbir, lalu para sahabat pun yang bermakmum di belakang Nabi ikut bertakbir.
Kemudian Nabi ruku, di atas mimbarnya, kemudian bangkit dari rukuknya, lalu beliau Rasulullah mundur ke belakang sampai sujud di lantai dasar atau di tempat dasar di mimbar tersebut. Kemudian Nabi mengulanginya lagi. Dan beliau mengerjakan salat sebagaimana halnya rakaat yang pertama hingga Nabi SAW menyelesaikan salatnya. Kemudian Nabi menghadap kepada para sahabat dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku mengerjakan salat seperti ini agar kalian mengikuti dan mengetahui tata cara salatku." Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan salat di atas mimbar ini dibahas oleh para ulama berkaitan tentang pembahasan masalah apa hukum kedudukan seorang makmum itu lebih tinggi posisinya daripada imam. Seorang imam lebih tinggi posisinya daripada makmum. Nabi SAW salat di atas mimbar ini otomatis posisi beliau lebih tinggi daripada seorang makmum. Karena dikatakan ya mimbar Nabi SAW bahwasanya mimbar beliau itu ada 3 derajat, 3 tingkatan. Ketika Nabi SAW berdiri di atas mimbar beliau, otomatis tubuh beliau lebih tinggi daripada makmum di belakang. Para ulama rahimahullah ta'ala mereka berselisih tentang seorang imam yang tempatnya lebih tinggi daripada tempat seorang makmum. Para ulama, hampir semua ulama memakruhkan. Artinya mereka memakruhkan seorang imam kalau posisinya lebih tinggi daripada makmum. Kecuali kata mereka tinggi yang sedikit, yang yasir. Tinggi yang sedikit tidak banyak. Semacam 2 derajat atau 3 derajat. Lebih dari itu kata para ulama itu tinggi yang besar perbedaannya. Maka ini dimakruhkan kata mereka. Kenapa dia makruh? Kata ahlul ilm ada beberapa sebab. Pertama, hadis yang melarang ini lemah. Tetapi sebabnya asasi disebutkan oleh para ulama. Pertama, di situ ada tasyabbuh dengan ahlul kitab. Orang ahlul kitab, ya, biasanya imam-imam mereka, pendeta-pendeta mereka, kedudukannya biasanya ketika dia memimpin ibadah lebih tinggi daripada ya makmumnya. Maka berdasarkan ini sebagian ahlul ilm mereka memakruhkan posisi imam itu lebih tinggi daripada makmum. Yang kedua, sebab kenapa para ulama itu melarang, karena kata mereka bahwasanya bisa membawa sifat kibar, sifat sombong bagi seorang imam. Karena dia merasa lain sendiri pada yang lainnya. Akhirnya sebelum sembahyang berdehem. Kadang-kadang, iya. Kadang sebagian imam demikian dia merasa apa? Lain sendiri, ya. Sehingga ya ahlu ilmu mengatakan kenapa dimakruhkan agar tidak membawa kepada kesombongan. Adapun kata mereka hilang hukum makruh ini ketika sesuatu yang tinggi itu yang ringan, tidak tinggi banget. Yang kedua kata mereka, hilang kemakruhan ini kalau ada hajat. Seperti ingin mengajari orang. Contoh misalnya imam itu sholat, mungkin banyak yang hanya gak ada paham. Di masjid itu yang mengerti sholat sesuai sunnah hanya imamnya saja. Akhirnya imamnya dia mencari tempat yang lebih tinggi agar orang bisa melihat tata cara dia sholat. Maka kondisi semacam ini diperbolehkan. Dalam kondisi dia ingin memberikan pembelajaran. Adapun selain itu kata para ulama hukumnya adalah makruh. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau posisi makmumnya lebih tinggi daripada imam. Makmumnya lebih tinggi daripada imam. Maka para ulama sepakat boleh, tidak ada masalah. Kalau makmum itu posisinya lebih tinggi daripada imam, maka tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Ya. Dan itu kata para ulama tidak ada khilaf di kalangan ahlul ilm. Maka ini diantara kenapa Syekh Albani rahimahullah ta'ala membawakan pembahasan salat di atas mimbar. Maka salat di atas mimbar ini dicontohkan oleh Nabi. Ini Nabi SAW melakukan pertama ingin memberikan contoh kepada para sahabat. Yang kedua, mimbar Nabi SAW itu tidak tinggi. Sehingga ini dikatakan oleh para ulama ulul yasir, tinggi sedikit. Ini tidak mengapa. Dan
tata cara sholat di atas mimbar, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Nabi ketika sholat di atas mimbar, Nabi SAW berdiri di tangga mimbar tersebut. Beliau berdiri. Ketika Nabi SAW beliau ketika mau sujud, Nabi SAW beliau turun dari tangga beliau. Artinya beliau turun mundur ke belakang kemudian sujud. Karena sujud di atas mimbar tidak memungkinkan. Nabi SAW sujud. Berdasarkan ini kata para ulama, berjalan di dalam sholat dengan arah berjalan ke belakang, ya, ke belakang selama wajahnya menghadap kiblat, maka itu tidak ada masalah. Maka disebutkan dalam hadis ini nazalal qahqara. Nabi jalannya mundur ke belakang, tetapi wajah beliau tetap menghadap kiblat. Kata para ulama rahimallahu taala, orang berjalan selama dia menghadap kiblat, maka itu tidak membatalkan salatnya. Tapi kalau orang itu berjalan ya ke kiri, ke kanan, ya tidak menghadap kiblat, maka inilah batal salatnya. Atau ada kita punya anak misalnya lari sana kemari, kemudian kita kejar, kita ambil misalnya, dan kita menyelisih kiblat, tentu batal salatnya. Tetapi kalau Anda punya anak, Anda sambil menghadap kiblat, Anda ambil anak Anda, maka tidak ada masalah. Ya. Dan ini tidak membatalkan salat. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada salat di atas mimbar. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. As-salatu ala sutrah. Ya. As-sutratu wa wujubuha. Kata Syekh, ya, sutrah dan kewajibannya. Syekh berkata, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu qariban min as-sutrati fakana bainahu wa bainal jidar salasatu azru'in wa baina mawdi'i sujudihi wal jidar mamarru syah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri di dekat sutrah, pembatas jarak antara beliau dan dinding yang dijadikan sutrah, kurang lebih sekitar 3 hasta, dan jarak antara tempat sujud dan pembatas tersebut kira-kira cukup untuk dilewati seekor anak kambing. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Albani rahimahullahu taala membahas tentang masalah sutrah dan kewajibannya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala mengatakan ya tentang masalah sutrah ini. Pertama, tentang hukum sutrah itu sendiri. Apa itu hukum sutrah? Ya, apa itu hukum sutrah? Pertama, ahlul ilm mengatakan, ya, sebelum mereka membahas tentang masalah hukum sutrah, kata mereka, sutrah itu sendiri apa sih? Ya, apa pengertian sutrah itu sendiri? Kata para ulama, sutrah itu adalah sesuatu yang tinggi diletakkan di dekat orang yang sholat. Sesuatu yang tinggi diletakkan di dekat orang yang sholat. Maka ini adalah sutrah. Apapun bentuknya, baik itu berbentuk kayu, berbentuk kulit, berbentuk besi, ataukah berbentuk hewan, ataukah berbentuk manusia, diletakkan di depan orang sholat, maka itu disebut dengan sutrah. Jadi sutrah itu mencakup semuanya, benda mati ataukah benda hidup, ya, benda mati ataukah makhluk hidup, maka itu masuk di dalam sutrah. Para ulama rahimahullahu taala, ya, mereka berselisih tentang masalah sutrah ini. Bagaimana hukum sutrah ini? Ada 2 pendapat di kalangan para ulama tentang masalah sutrah. Pendapat yang pertama tentang masalah sutrah ini, ya, ahlul ilm menganggap bahwasanya sutrah ini hukumnya wajib. Pendapat yang pertama di kalangan ulama bahwasanya sutrah ini hukumnya wajib. Apa dalil mereka? Kata Nabi sallam, Nabi pernah bersabda, la tusalli illa ila sutratin. Janganlah kalian salat kecuali dengan sutrah.
Asal larangan ini menunjukkan sebuah kewajiban mengambil sutrah. Makanya para ulama berpendapat bahwasanya sutrah itu hukumnya wajib. Jumhur ulama rahimahullahu taala mereka berpandangan bahwasanya mengambil sutrah itu hukumnya sunnah. Menaruh sutrah di depan orang salat itu hukumnya sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya kata mereka, Nabi SAW beliau pernah solat, ya, kemudian beliau solat, ya, tidak memakai sutrah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kata Abdullah bin Abbas, "Aqbaltu raqiban ala himari atan, ana wa yawma idin qad nahaztul ihtilam, wa Rasulullah yusalli wan nasu bimina ila ghairi jidarin." Famarartu baina yadi ba'da as-saff nazaltu wa arsaltu al-atan tarta wa dakhalat fi as-saff falam yunkir alayya ahad. Kata Abdullah bin Abbas, pernah suatu hari saya menunggangi dengan kendaraan saya, keledai saya. Kemudian pada saat itu saya sudah hampir balik, kata Abdullah bin Abbas. Kemudian kata beliau, ketika itu saya turun dari kendaraan saya dan Nabi SAW sholat di Mina. Pada saat itu masih sholat di Mina. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, Nabi sholat di Mina tidak ada di depan beliau tembok. Artinya tidak ada sutrah di depan Nabi SAW. Kemudian kata beliau, kemudian saya pun masuk di tengah-tengah shaf dan saya lepas keledai saya biar dia memakan makanan, ya, mencari makanan, ya. Maka ketika saya masuk shaf tidak ada satupun yang mengingkari saya, kata Abdullah bin Abbas. Ini menunjukkan perkataan Abdullah bin Abbas Nabi sholat tanpa sutrah itu menunjukkan bahwasanya mengambil sutrah itu tidak wajib. Walaupun sebahagian ahlu ilmu mengatakan perkataan Abdullah bin Abbas ini, kata para ulama, kata Ibn Abbas, ila ghairi jidarin, tidak ada tembok di depan Nabi, itu tidak menunjukkan, kata mereka, tidak ada sutrah. Sebagian ulama membantah, bisa jadi di situ ada sutrah. Maka dijawab oleh para ulama, asalnya tidak ada. Kalau ada yang menjelaskan, maka dikembalikan ke hukum asal. Wallahu ta'ala alam. Ini khilaf di kalangan para ulama tentang masalah mengambil sutrah. Dari sisi dalil, pendapat jumhur lebih dekat bahwasanya mengambil sutrah itu hukumnya sunnah. Di antara dalil juga yang menunjukkan masalah ini adalah hadis musii'us shalah. Hadis musii'us shalah, yaitu sahabat yang tidak bagus solatnya. Nabi SAW tidak memerintahkan dia untuk mengambil sutrah. Maka dua dalil ini menjelaskan kepada kita bahwasanya asal mengambil sutrah ini hukumnya sunnah. Dan ulama sepakat, solat dengan sutrah itu lebih besar pahalanya ketimbang solat tidak menggunakan sutrah. Ulama sepakat. Ya. Maka seseorang berusaha dia mencari sutrah ketika dia solat. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala mereka berselisih tentang masalah tingginya sutrah. Tingginya sutrah itu berapa sih? Kapan sesuatu itu dikatakan sutrah? Disebutkan di dalam hadis ini, ya, dijelaskan di dalam hadis ini tentang jarak antara Nabi dengan sutrahnya. Tapi tidak dijelaskan berapa tinggi sutrah itu sendiri. Para ulama mengatakan sutrah itu tingginya seperti mukhiratur rahli, seperti pelana kuda. Pelana kuda, kata para ulama, itu tingginya kurang lebih dhira'. Dhira' itu kurang lebih sehasta atau kurang lebih 45 cm. Ya, kalau kita hitung dengan hitungan cm itu kurang lebih mendekati demikian. Ya, 45 cm, kurang dari setengah meter. Itulah, kata mereka, ukuran sutrah. Itulah ukuran sutrah. Pertanyaannya, kalau kadang mendapatkan sutrah setinggi itu misalnya, apalagi di masjid yang kada betihang dan kada ada temboknya misalnya di depan, ya, hendak menjadikan kawan di depan menghindar terusinya, ya, maka ya gimana Ustaz? Ya susah kita mencari, ya, sutrah dan semisalnya. Pertama,
Kata para ulama, kalau tidak mendapatkan sutrah yang ideal, artinya yang tidak sesuai, maka boleh yang di bawah itu. Ya boleh di bawah itu. Dia punya tas misalnya, dia taruh tasnya di depan, ya. Atau dia punya sesuatu yang bisa dia taruh di depan, dia taruh di depannya sebagai sutrahnya, walaupun idealnya setinggi demikian, ya. Kemudian para ulama rahimahullah taala mengatakan, apakah dianjurkan, ya, khususnya orang di masjid tersebut membikin sutrah. Kadang ada orang di masjid itu bikin sutrah, ya, dibikinkan sutrah, ya, semacam itu dibagi-bagikan kadang-kadang. Apakah itu dianjurkan apa tidak? Ini khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Ya, khilaf para ulama muasirin zaman sekarang tentang pembuatan sutrah, ya. Dan ini sempat juga dibahas di Dewan Fatwa Al-Irsyad, ya, di waktu di Jakarta. Dewan Fatwa yang ke-10, mungkin sidang Dewan Fatwa ke-10 tentang pembuatan sutrah, ya. Apa hukumnya? Ulama, sebagian besar ulama, khususnya ulama Saudi Arabia, ya, Lajnah Daimah dan yang lain, sebagian besar mereka melarang membikin sutrah tersebut. Kata mereka ini takalluf. Takalluf itu artinya membebani, ya, membebani seseorang yang tidak dia dibebani di dalam syariat. Kata mereka hal tersebut dimakruhkan dan dilarang. Sebagian ahlul ilm, ya, ulama muasirin, mereka membolehkan. Kata mereka itu bukan takalluf, tetapi itu bentuk ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Kata mereka, kalau seandainya hal itu dimasukkan takalluf, maka lebih takalluf lagi seseorang ketika di dalam masjid mengadakan mikrofon yang mahal-mahal. Ya, mana lebih besar biayanya, ya. Dan itu semuanya adalah wasilah. Karpet yang mahal dan seterusnya, yaitu wasilah biar nyaman sembahyang. Kata mereka, wasilah demikian itu diperbolehkan, maka membikin sutrah ini lebih diutamakan. Wallahu taala alam, pendapat yang paling kuat dan dirojihkan oleh sebagian besar di Dewan Fatwa saat itu adalah boleh seseorang membikin sutrah, ya, membikin sutrah kemudian ditaruh di masjid. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara disebutkan di dalam hadis ini, disebutkan bahwasanya jarak antara Nabi dengan sutrah beliau disebutkan dalam sebagian riwayat adalah salah satu azru'in, 3 hasta, ya. Jaraknya adalah kurang lebih sekitar 3 hasta. Di dalam sebagian riwayat jaraknya adalah mamarru syah. Jaraknya seperti bisa dilewati oleh seekor anak kambing. Kalau dilewati seekor kambing itu sangat kecil, ya, sangat kecil. Adapun 3 hasta itu 1 meter lebih, ya, 1,5 meter lah kurang lebih 3 hasta tersebut. Maka mana yang benar? Jarak antara sutrah itu, jaraknya antara kita dengan sutrah itu sejauh bisa dilewati seekor kambing, anak kambing, ataukah jaraknya 1,5 meter? Terjadi khilaf di kalangan para ulama juga dalam masalah ini, jarak antara seorang musalli yang sedang sholat dengan sutrahnya. Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah bahwasanya sunnahnya sutrah itu didekatkan dengan orang yang sembahyang. Makanya dalam sebagian riwayat falyadnu ila sutratihi, maka hendaklah dia mendekat dengan sutrahnya. Maka kata para ulama rahimahullah ta'ala, sunnahnya sutrah itu didekatkan. Taib. Terus bagaimana kaidahnya, bagaimana batasannya? Batasannya kata mereka, paling jauh sutrah itu 3 hasta. Paling jauh sutrah itu 3 hasta. Dan paling sedikit jaraknya, paling dekat adalah bisa dilewati seekor kambing. Oleh karena itu 2 hadis ini tidak bertentangan. Hadis yang mengatakan salah satu azro, 3 hasta itu mengatakan batasan maksimal jarak antara orang yang sholat dengan sutrahnya, yaitu 3 hasta. Hadis yang menjelaskan bahwasanya sutrahnya itu mamarusya,
bisa dilewati seekor kambing, ini adalah batasan paling dekat antara orang dengan sutrahnya. Ya. Sehingga kalau pian sembahyang, maka sutrah itu paling jauh 3 hasta. Kalau jaraknya 10 meter itu sutrah aku 10 meter di sana. Ya. Ini bukan sutrah, ya. Ini bukan sutrah karena paling jauh adalah 3 hasta. Dan paling dekat adalah bisa dilewati seekor kambing. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala mengatakan kapan seseorang itu dikatakan dia boleh melewati orang yang sholat di depannya. Kita tahu bahwasanya nanti ada disebutkan oleh Syekh beberapa hadis yang menjelaskan bahwasanya tidak boleh melewati orang yang sedang sholat. Ya, tidak boleh ya melewati orang yang sedang sholat. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya kalau ada orang sembahyang kemudian dia tidak menaruh sutrahnya, maka boleh tidak kita lewat di depannya? Tentu tidak boleh. Terus gimana batasan melewati di depan orang itu kapan? Melewati di depan orang tersebut. Para ulama mengatakan bahwasanya batasannya adalah dari tempat sujudnya itu dhira', jaraknya sehasta. Artinya kalau sudah lewat dari tempat sujudnya, tempat dia sujud itu dhira', 1 hasta, kita boleh lewat di depannya. Boleh lewat di depannya. Ada orang sembahyang misalnya, tidak menaruh sutrah dan antum jauh lewat di depannya. Ya, maka apakah berdosa? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Jangan juga orang yang lagi sembahyang ini dia sudah tidak menaruh sutrah, orang jauh hendak lewat bermajunya, jangan. Ya. Maka kalau itu sudah jaraknya jauh, sudah Anda jangan bermaju, jangan ditahan. Karena dia boleh lewat di depan Anda. Ya. Maka kata para ulama, ya, jaraknya adalah satu dhira' dari tempat sujudnya. Maka di situ lebih dari itu boleh kita lewati. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan sutrah ini, fungsi sutrah ini adalah pertama kata para ulama, fungsi sutrah ini untuk tidak mengganggu orang sembahyang. Maka diletakkan sutrah ini agar tidak mengganggu orang sembahyang. Karena orang lewat di depan orang sembahyang itu mengganggu kekhusyuan. Ya, mengganggu kekhusyuan. Anda sembahyang takbir lewat sikung. Lewat pulang sikung. Ya, maka haru-haru mi'tihu orang aja. Ya, sehingga mengganggu apa? Kekhusyuan orang di dalam sholat. Makanya di antara fungsi sutrah adalah menghindarkan ya kebisingan, ya, gangguan ketika sholat. Kemudian yang kedua kata para ulama rahimahullahu taala, hikmah adanya sutrah ini, sehingga orang itu tidak melanggar larangan Nabi SAW ketika melewati orang sembahyang. Makanya melewati orang yang sedang sholat itu tidak boleh. Ya. Tapi Ustadz, bagaimana kalau ada orang sembahyang, ya, dia tidak menaruh sutrah di depannya, ya, kemudian kita lewati, boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Terus bagaimana kalau seandainya ulun melewati di depan orang lewat? Contoh misalnya, ada orang sembahyang, kadang menaruh sutrah, ada orang lewat. Kemudian pian lewat di depannya dia. Jadi pian berlindung dengan orang yang lewat tersebut. Ya. Boleh apa tidak? Ya, di dalam Islam. Ya. Karena orang Banjar banyak akalnya aja. Boleh apa tidak? Siapa yang berdosa? Yang lewat pertama apa yang lewat kedua? Ya kan biimbay lewatnya. Ya. Yang berdosa adalah yang lewat pertama. Kenapa? Karena yang pas Anda melewati, ya, Anda melewati sutrah sebetulnya. Karena orang itu menjadi sutrahnya ketika dia lewat. Ketika Anda melewati, Anda tidak berdosa. Tapi yang berdosa adalah yang lewat pertama. Ya. Maka kata para ulama, jatuh dosa itu adalah kepada yang melewati pertama, bukan yang melewati kedua. Kalau seandainya berbarangan melewati orang di depannya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, sutrah itu boleh
dijadikan bentuk apa saja. Bentuk yang baik itu kayu, tas dan semisalnya boleh. Bahkan yang hidup pun boleh. Nabi SAW pernah menjadikan sutrah beliau adalah istri beliau sendiri, yaitu Aisyah. Ketika Aisyah tidur di hadapan Nabi SAW, pada saat itu Rasulullah SAW beliau salat malam Nabi SAW, maka beliau jadikan Aisyah sutrah beliau. Disebutkan di dalam sebuah hadis, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatahu min al-lail wa ana mu'taridatun bainahu wa bainal qiblah a'radul janazah fa idza arada an yutir ayqadhani fa awtartu. Kata Aisyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat di malam hari, wa ana mu'taridun bainahu wa bainal qiblah. Kata Aisyah, saya tidur terbentang. Ya. Di depan beliau, di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang membentangkan jenazah. Jadi Aisyah tidurnya di depan Nabi terbentang demikian. Dan itu sutrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Aisyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berwitir, Nabi membangunkanku untuk berwitir. Ini menunjukkan, kata para ulama, boleh menjadikan sutrah itu orang yang hidup, manusia. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pernah menjadikan sutrah beliau adalah hewan beliau. Onta beliau jadikan sutrah. Maka kata para ulama rahimahullahu taala, maka sutrah itu tidak hanya sebatas pada benda mati. Maka boleh kita menjadikan sutrah orang yang masih hidup. Dan ini Nabi SAW pernah menjadikan sutrah adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga perbuatan sahabat Abdullah bin Umar, pernah beliau menjadikan sutrah itu adalah istri unta beliau. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan, kata beliau, wa kana yaqul la tusalli illa ila sutratin wa la tada ahadan yamurru baina yadayk fa in aba fatuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin wa yaqul idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu. Yang artinya, kata Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, kata beliau, janganlah engkau salat tanpa memasang sutrah, dan janganlah engkau membiarkan seseorang melintas di hadapanmu. Jika dia memaksa melintas, maka cegahlah, karena sesungguhnya bersamanya ada syaitan. Dan Nabi juga pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sholat dengan memasang sutrah di depannya, maka hendaklah ia mendekat ke arahnya, sehingga syaitan tidak bisa memutuskan sholatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud, An-Nasai, dari hadis Abi Hasmah secara marfu. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini sangat jelas sekali Nabi SAW memerintahkan seseorang untuk sholat dengan sutrah. Dan subhanallah Bapak Ibu, ulama tidak ada khilaf. Sholat dengan sutrah ini sunnah, tidak ada khilaf. Tapi subhanallah banyak masyarakat kita menganggap bahwasanya melakukan sholat dengan sutrah ini adalah orang yang tasyaddud, orang yang keras, orang yang bahkan dianggap ini sesuatu yang mungkar. Bahkan di sebagian masyarakat menganggap itu adalah sesuatu yang mungkar, bahkan dianggap orang sholat dengan sutrah itu adalah sesuatu yang keras. Dan ini tentu pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Karena sholat dengan sutrah itu hukumnya sunnah dan tidak ada pengingkaran di kalangan para ulama. Bahkan sampai di antara mereka ada yang mewajibkan. Sampai di antara mereka ada yang mewajibkan.
Makanya kadang-kadang sebagian orang itu mengingkari sutrah di dalam salat. Dan ini tentu keliru, ya, dan ini tentu begitu besar kebencian dia terhadap sunnah Nabi SAW. Makanya saya itu sering sekali menegur orang. Ketika orang yang tidak mau menjalankan sunnah Nabi SAW, maka sering saya ingatkan, kalau Anda tidak bisa menjalankan sunnah Nabi seperti berjenggot, tidak bisa untuk mengangkat celananya di atas mata kaki, setidak-tidaknya Anda mengakui itu sunnah. Walaupun Anda tidak bisa melakukannya. Walaupun masih ditulis dosa. Tetapi itu lebih ringan ketimbang seseorang sudah tidak mengerjakan kemudian dia ingkari. Maka sudah setidaknya orang kalau tidak bisa mengerjakan, yakini itu sunnah Nabi SAW. Maka itu dosanya lebih ringan. Ya. Saya tidak bisa sholat pakai sutra, Ustaz. Tapi jangan diingkari, itu sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Setidak-tidaknya ya seseorang yang tidak bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan, dia setidak-tidaknya dosanya tidak lebih besar ketimbang orang itu mengingkari. Karena mengingkari sunnah itu bahaya dan bisa ya membuat seseorang itu keluar dari Islam ketika dia mengingkari sesuatu yang datang secara pasti dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kalau kita mengingkari demikian, pada hakikatnya kita membatalkan, ini berarti bukan dari Nabi. Pada hakikatnya kita membantah ada ayat yang memerintahkan demikian. Orang mengingkari satu ayat saja di dalam Al-Quran, jangan satu ayat, satu kalimat saja diingkari ada dalam Al-Quran, kufur. Hadis ini ya, yang dibawakan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, kata Nabi SAW, janganlah kalian sholat tanpa memasang sutrah. Ini menunjukkan bahwasanya kita disuruh untuk mengambil sutrah dan juga melarang orang yang sholat, mencegah orang yang lewat di hadapan kita. Maka siapa yang mencegah ini? Pertama, ini mencakup pertama seorang imam. Seorang imam ketika ada sesuatu yang lewat di depan dia, harus dia cegah. Walaupun itu di dalam sholat berjamaah bagi seorang imam. Maka tidak boleh ada orang yang lewat di depan imam. Adapun bagi seorang makmum tidak ada masalah. Makmum itu lewat di tengah-tengah shaf, tidak masalah. Kalau sholat berjamaah. Maka jangan halangi. Kalau ada orang sembahyang berjamaah, dia masuk misalnya di tengah itu saf kosong, halangi, tidak boleh dia lewat. Tetapi di depan imam tidak boleh ada orang lewat. Maka imam berhak mencegah. Kemudian kata para ulama, dicegah ini semuanya, bukan hanya orang yang balik saja. Kelanakan pun juga demikian. Kalau kita sembahyang misalnya ada kelanakan lewat, kita cegah. Ustaz, biar kelana, iya, walaupun kelanakan. Ya, tentu kelanakan kita cegah dengan lembut ya. Ya. Kalau kita cegah ya. Walaupun ini ngeyel, Ustaz, digigit tangan ulun misalnya. Ya, oleh kelanakan, kadang ada kelanakan kada paham. Ya. Ini siapa ini majak berantamkah di dalam hatinya? Ini tidak mengerti namanya kelanakan ya. Maka kita cegah. Walaupun itu kelanakan. Walaupun itu hewan. Di depan kita misalnya lewat kucing misalnya. Kadang kucing ngicak di masjid. Kucing lewat di depan imam misalnya, dicegah. Ya, dia mencegahnya. Adapun di hadapan makmum, di antara makmum itu tidak ada masalah. Maka hadis ini menyuruh kita untuk mencegah apapun yang lewat di depan kita. Kemudian kata para ulama rahimallahu taala, ini menunjukkan bahwasanya orang yang lewat ya melewati orang sembahyang itu berdosa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan fa inna ma'hul qarin, sesungguhnya bersamanya adalah syaitan. Ini menunjukkan kata para ulama berdosanya melewati orang yang sedang salat. Dan ini hukumnya haram. Dan hukum ini Bapak Ibu tidak ada bedanya di kota suci Mekah ataukah di luar kota suci Mekah. Semuanya sama hukumnya. Tidak ada bedanya. Walaupun ada pendapat sebagian ahlul ilm di Mekah dikecualikan karena sesak, banyak orang sehingga boleh lewat. Maka kata para ulama pendapat yang benar itu berlaku semuanya. Karena hadis Nabi tidak ada pengecualian. Dan hendaknya seseorang bersabar. Ya, seorang bersabar ketika ada orang yang masih sholat. Bersabar sampai dia selesai. Ya. Maka ya hadis ini penegasan ya tentang seseorang ketika dia sholat hendaknya dia mengambil sutrah. Dan insya Allah nanti ya kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan sutrah ini karena masih banyak ya pembahasan
sutrah ini, kaidah-kaidah di dalam sutrah. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada minggu depan. Baik. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab mungkin. Kalau ada yang bertanya silahkan. Silahkan. Ya. Jazakumullah khair. Bolehkah kita sholat di depan kita tuh kita jadikan sutrahnya itu api unggun? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena ada larangan. Ada riwayat melarang. La tusallu ilan nar. Jangan kalian menghadap ke api. Walaupun riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama, tapi ahlul ilm sepakat. Tidak boleh sholat di depannya itu ada api. Kenapa? Karena ini pertama, kata para ulama, tasyabbuh dengan orang majus. Kita menyerupai dengan orang majusi dan itu dilarang. Ya. Maka kita tidak boleh sholat menghadap api unggun. Kadang itu terjadi mungkin pada musim dingin. Ya, orang di gunung ya semisalnya atau di rumahnya di villa ada api unggunnya, kemudian dia sholat menghadap api. Maka kata para ulama termasuk dalam api unggun ini adalah lilin. Ya, orang sholat kemudian ditaruh di depannya adalah lilin. Ya. Ini termasuk juga dalam hal ini karena tidak boleh menghadap api sembahyang karena itu tasyabbuh dengan orang-orang majus. Maka gimana sholatnya? Lilinnya taruh di samping, jangan di depan kita. Ya. Kemudian yang kedua, sholat di mana tadi? Sholat di dalam tenda terus. Taib. Boleh tidak sholat di dalam tenda dia duduk karena hujan di luar? Pertama, kalau seandainya hujannya berhenti kira-kira dan waktu sholat masih ada, maka jangan sholat dulu di tenda. Tunggu sampai hujannya berhenti. Kalau hujannya berhenti, masih ada waktu sholat, maka Anda sholat di luar dan dengan cara berdiri. Kecuali hujannya terus menerus, Anda tunggu waktu sembahyang tinggal tersisa 20 menit lagi misalnya. Kelihatannya hujannya nggak berhenti karena sangat lebat. Sholatlah Anda di saat-saat terakhir waktu sholat dalam kondisi duduk. Tapi kalau waktu sholat masih ada, hujannya masih turun, tunggu. Sampai reda ya hujan tersebut dan waktu sholat masih ada. Ketika waktu sholat sudah hampir habis, hujannya belum reda, sholatlah Anda di akhir waktu sholat tersebut. Karena berdiri itu rukun di dalam sholat. Tidak boleh ditinggalkan. Kecuali dalam kondisi darurat. Ya. Taib. Silahkan. Melengkahi apa? Kepalanya kah? Saya nggak paham mas, contohnya gimana? Iya nggak apa-apa. Iya. Iya itu. Oh, di belakang kakinya, bukan di depannya. Oh. Intinya kalau dia melewati di depannya, masih melewati di depannya itu tidak boleh. Ya, kalau itu kena di depannya, masih di depannya, itu tidak boleh. Tapi kalau tidak di depannya, di sampingnya atau di di belakang, maka tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya masih di depannya ya, atau kalau di samping,
maka tidak masalah. Yang dilarang itu melewati di depan. Kalau di samping lewatnya atau di belakang, maka tidak mengapa. Ya tidak, maksudnya nggak tahu deh lewatnya di depan apa di belakang. Ya kalau di depan ya tidak boleh. Kalau di depan, maka praktekkan tadi saya mau nggak dipraktekkan. Dari tadi, ya itu di belakang berarti, di belakang, bukan di depan. Kalau di belakang itu tidak ada masalah. Kalau di belakang tidak masalah, bukan di depan orang sembahyang. Maka kalau di belakang tadi melangkahi kakinya, diloncati kakinya, maka tidak mengapa karena itu bukan di depannya. Yang dilarang itu adalah di depan kepalanya itu yang dilarang. Ya. Adapun yang tadi dicontohkan, insya Allah tidak mengapa. Ya. Tetapi itu harus cepat. Ya kalau lambat ya tersungkur kan orang. Taib. Ini pertanyaan kertas banyak, kita baca ini ya. Ya takutnya mungkin ibu-ibu nggak bisa bertanya langsung. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu menjaga dan memberkahi Ustadz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Ana pernah mendengar Ana pernah mendengar hadis yang isinya seburuk-buruk sop untuk wanita adalah yang paling depan. Apakah sahih Ustadz? Jika sahih, bagaimana menerapkannya? Apakah saf terdepan dikosongi atau menghindari saf terdepan? Mohon penjelasannya. Hadis ini para ulama khilaf dalam konteks zaman dahulu. Jadi kata Nabi SAW, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Kata Nabi SAW, sebaik-baik safnya laki-laki paling depan dan sejelek-jeleknya paling belakang. Dan sebaik-baik saf wanita paling belakang dan sejelek-jeleknya paling depan. Para ulama mengatakan hadis ini, kata para ulama, dibawa pada konteks zaman Nabi. Zaman Nabi SAW itu tidak ada hijab antara saf laki-laki dengan saf wanita. Zaman Nabi itu tidak ada hijab semacam ini. Dipisah dengan jarak. Dipisah dengan jarak. Sehingga yang terbaik adalah yang di belakang, karena semakin jauh dengan laki-laki. Kata para ulama sepakat kalau tidak pakai hijab yang paling belakang, paling terbaik. Terus kalau tidak pakai hijab, bagaimana cara mengisi safnya? Dimulai dari paling belakang. Jadi datang yang paling pertama, duduknya paling belakang. Kemudian dia menyisakan jalan untuk pergi ke depan. Ya. Kalau tidak pakai hijab. Kalau pakai hijab, di sini yang khilaf di kalangan para ulama, apakah berlaku? Ataukah pakai hijab itu yang terdepan? Banyak ulama mengatakan kalau pakai hijab maka tidak berlaku hadis tersebut. Ya, maka berlaku pada hukum asal. Sebaik-baik saf itu di depan. Karena illah, ya, sebab kenapa dikatakan jelek saf wanita itu di depan karena bercampur bau dengan laki-laki. Tapi kalau pakai hijab sudah tidak ada lagi illah ini. Tidak ada lagi illah ini. Maka kembali ke hukum asal. Saf itu terbaik bagi seorang wanita adalah di depan. Ini yang dirojihkan oleh sebagian para ulama. Wallahu a'lam. Taib. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah Syiah sesat? Bagaimana dengan banyaknya perawi Syiah yang meriwayatkan hadis di dalam Sahih Bukhari? Apakah karena beda Syiah dahulu dan Syiah sekarang? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya tentu, ya ini salah satu firqah yang menyelisihi firqah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Kata Nabi sallam, ya, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 di neraka, 1 masuk surga. Yaitu apa? Kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Selain Ahlussunnah wal Jamaah berarti kelompok itu adalah kelompok menyimpang, itu ringkasnya. Maka selain Ahlussunnah wal Jamaah, maka itu adalah kelompok-kelompok yang menyimpang. Apapun namanya, maka itu adalah kelompok yang menyimpang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Dan selain Ahlussunnah wal Jamaah, itu mereka diancam dengan siksa api neraka. Bukan berarti ya orang di luar Ahlussunnah masih Islam masuk neraka, tidak. Langsung dihukum dengan neraka, tapi dia diancam dengan neraka karena dia menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kenapa banyak perawi Syiah? Syiah zaman dahulu beda dengan Syiah zaman sekarang. Syiah zaman sekarang tepatnya disebut dengan Rafidhah. Kalau Syiah zaman dahulu
itu mereka hanya mengutamakan Ali atas Utsman, atas Umar dan Abu Bakar. Kata mereka Ali lebih utama daripada Utsman, daripada Abu Bakar dan Umar. Cuma itu. Tanpa mereka mencela sahabat Nabi, tanpa mereka mengkafirkan sahabat Rasulullah SAW. Itu Syiah zaman dahulu. Jadi kalau dikatakan tasyayyu zaman dahulu, dia meyakini Ali lebih utama daripada Utsman, tanpa dia mencela Abu Bakar, tanpa dia mencela Umar, tanpa dia mencela Utsman. Kalau zaman sekarang tidak. Zaman sekarang dia mencela Abu Bakar, mencela Umar, bahkan ya sebagian mereka mengkafirkan sahabat. Hampir semua sahabat dikafirkan kecuali segelintir orang. Maka ini bukan Syiah lagi, tapi namanya ini Rafidhah istilahnya. Namanya ini Rafidhah. Maka kenapa rawi-rawi hadis itu banyak Syiah tidak juga, tidak demikian juga. Ada rawi-rawi hadis yang memiliki pemahaman Syiah, ya, yaitu kebanyakan orang ketika berada di Kufah. Ya, orang Kufah dan Basrah, mereka kena pemahaman tasyayyu, karena pada saat itulah tersebar tasyayyu di sana. Taib. Tetapi para ulama rahimahullah taala sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Madini, ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kalau saya tinggalkan hadis Kufiyin, karena Kufah itu adalah banyak orang Syiah, kata Imam Syafi'i, saya tinggalkan hadis karena orang-orang Kufah, saya tinggalkan hadis karena orang Basrah itu kena penyakit qadariyah, kena penyakit masalah takdir, penyimpangan dalam masalah takdir. Kata Imam Syafi'i, tidak ada lagi hadis di muka bumi ini. Ya, ini bawa hadis dari Basrah, ini bawa hadis dari Kufah, oh ini Syiah, ini qadariyah. Tidak ada lagi yang bawa hadis Nabi SAW. Makanya para ulama mengasih ketat, standar ketat. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh ahlul bidah, maka ada cara khusus menerima hadis tersebut. Tidak murtad, maka dilihat hadisnya. Pertama, hadisnya ini mendukung bid'ahnya apa tidak? Kalau dia mendukung bid'ahnya, tidak ditolak. Yang kedua, hadisnya tidak mendukung bid'ahnya. Rawinya yang ini terbiasa dengan dusta apa tidak? Terbiasa, ditolak hadisnya. Ya. Maka dilihat hadisnya. Makanya orang-orang Khawarij, orang-orang Khawarij itu rata-rata mereka meriwayatkan hadis tentang larangan mengusap terompah. Kenapa? Karena akidah orang Khawarij itu tidak boleh mengusap terompah, mengusap khuf. Maka datang hadis-hadis larangan mengusap terompah itu datang dari orang Khawarij. Maka para ulama hadis menolaknya. Kenapa? Karena itu sesuai dengan akidahnya. Atau orang-orang Syiah misalnya membawakan hadis yang berkaitan dengan fadail ahlul bait, keutamaan ahlul bait, akan ditolak oleh ulama hadis. Kenapa? Karena datang dari orang yang mendukung bid'ahnya. Makanya hadis tentang Imam Mahdi kalau datang dari ahlul bait didatang. Hadis Imam Mahdi datang dari orang-orang Syiah ditolak oleh para ulama. Kenapa? Karena ini mendukung bid'ahnya. Ya, maka ada standar-standar khusus ya yang dijadikan oleh para ulama kapan diterima hadisnya ahlul bidah. Ya. Taib. Assalamualaikum Ustaz, afwan izin bertanya di luar tema. Bagaimana menyikapi orang tua laki-laki yang kikir, sombong dan sangat bernafsu dalam urusan dunia, serta merasa paling unggul dibanding anak-anaknya, sedangkan umur sudah lebih 70 tahun. Sudah diajak ke masjid untuk sholat 5 waktu, tetapi hanya di waktu luang saja. Itu pun juga dengan alasan sakit kaki. Syukran jazakallahu khairan. Pertama ya, kalau seseorang mendapati orang tua beliau semacam ini, pertama dia doakan kebaikan untuk orang tuanya. Ya, jangan pernah dia bosan mendoakan hidayah kepada orang tuanya. Orang tua itu kalau dia sudah tua 70 tahun, dia akan tambah bijak. Kada Ustaz, Abah Ulun tambah tua kayak ini, berarti makin anumnya banget benar itu. Kalau Tuhannya kayak itu berarti anumnya banget benar. Karena orang itu semakin tua, dia semakin bijak. Dia semakin dewasa. Maka orang tua itu terdapat hikmah di lisan mereka, di lidah mereka. Maka bermuamalah dengan orang tua semacam ini dengan lembut. Ya, kita dengan penuh akhlak. Ya. Kadang orang tua itu dia tidak suka dengan orang banyak bicara, tapi dia suka dengan melihat akhlak. Ya.
melihat akhlak orang di depannya. Maka cara yang tepat mendakwahi orang tua, ya model semacam ini adalah kita menunjukkan akhlak yang baik. Itu cara yang paling tepat. Ya, karena kadang kita tidak berbicara, dia langsung menerima. Dan masyarakat kita, khususnya orang Indonesia itu suka melihat langsung, real di lapangan seperti apa. Tidak suka dengan banyak-banyak teori kayak gini. Ya, kalau anak melihat, oh, ustadznya melakukan demikian, dan itu sebetulnya metode Nabi SAW. Nabi SAW ingin menjadikan orang mengikuti beliau langsung mencontohkan. Makanya ketika Nabi SAW di dalam peperangan Hudaybiyah, Nabi SAW dalam perjanjian Hudaybiyah, Nabi ingin melaksanakan ibadah haji, tapi ditahan oleh orang-orang kufar Quraisy. Kemudian Nabi menandatangani perjanjian Hudaybiyah, yang mana pada saat itu Nabi dilarang untuk melaksanakan ibadah haji, dan Nabi setuju. Akhirnya Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk menyembelih hewannya, ya, kemudian memotong rambutnya dan melepaskan kain ihramnya. Semua sahabat kada ada yang mau menggawinya. Ya, Anda tahu, dan itu wajar, ya. Sahabat jauh sudah perjalanan, sudah lama mereka tidak berhaji, tiba-tiba ditahan. Kada mau sahabat masuk Mekah, ya, zaman sahabat. Dan Nabi pun marah. Ya, Nabi pun marah. Kemudian Ummi Salamah istri beliau mengasih usulan, wahai Rasulullah, potong rambutmu, sembelih hewanmu di hadapan para sahabat, jangan kau berbicara. Akhirnya dicontohkan oleh Nabi berdasarkan sarannya istri beliau potong hewan beliau potong rambut beliau di hadapan para sahabat tanpa berbicara. Dengan seketika semua sahabat memotong hewannya dan mencukur rambutnya tanpa Nabi berbicara. Nah, orang-orang yang semacam ini, ya, enggan, enggak mau dinasihati, susah gitu, ya, maka yang paling bermanfaat bagi mereka itu adalah akhlak di depan mereka, ya. Maka kada masalah Anda menampakkan akhlak, itu bukan riya. Ya, Anda ada orang tua Anda mengaji pian baca Quran. Beristawari sidin, nak makan urun lagi puasa bahaya Senin Kamis. Ya. Sembahyang, ya, tepat waktu ditampakkan di hadapan, maka dia akan terpengaruh. Dia tidak akan terpengaruh. Ya. Pasti dia akan, ya, setidaknya akan berdampak pada dirinya. Dan yang terpenting adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mudah bagi Allah Subhanahu wa taala membukakan hidayah bagi siapa yang dia kehendaki. Baik. Ustadz, bolehkah suami menyuruh istri berhenti kerja yang sudah jadi pejabat atau kepala dinas sedang pendapatan suami masih sedikit? Pertama Bapak Ibu, ya, kalau, ya, pendapatan suami mencukupi pendapatan ibu-ibu, ya, pendapatan keluarga, maka kalau seandainya suami tersebut menyuruh istri berhenti bekerja, maka pada asalnya sang istri wajib taat. Kenapa? Karena, ya, suami sudah bertanggung jawab. Dan seorang istri wajib taat terhadap perkara yang ma'ruf, ya. Pada asalnya wanita itu tidak bekerja. Pada asalnya wanita itu dia berkhidmat terhadap istri, terhadap anak suaminya. Anak dan suaminya dia berkhidmat di rumah. Karena ibadahnya wanita itu berada di dalam rumah. Ya. Pada asalnya demikian, tapi wanita boleh dia bekerja selama pekerjaannya tidak melanggar syariat, selama ia diizinkan oleh suaminya boleh. Tidak dilarang dalam Islam. Tetapi saya hanya mengatakan paling ideal. Kadang-kadang sebagian wanita ini merasa ketakutan dia. Ustadz, kalau suami ulun mati, kayaknya kiapa ulun kehidupan ulun, kiapa kayaknya. Pada subhanallah Bapak Ibu, wanita ini orang yang paling pintar mencari duit. Pian menaruh duit di mana aja di rumah tahu nyandakannya. Pian Anda di mana aja, pian duit, binian hafal. Pian kalau hilang duit di rumah takuni aja bini di mana, di sana bahaya. Tahu berada. Maka wanita ini sudah masya Allah, ya. Ya, kalau masalah mencari duit nomor satu kalah laki-laki. Ya. Maka kalau suami itu kaya, ya, suami itu sudah kaya, sudah apa macam, ya sudah Anda beribadah aja, berzikir aja lagi, menunggu mati. Nyaman seseorang banyak
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami kaya mencukupi kebutuhannya. Tapi kalau suami tidak mampu membantu suami tidak ada masalah dan tidak dilarang, ya. Tidak dilarang pada asalnya bekerja, ya. Maka kasus beliau ini kalau seandainya beliau mencukupi kebutuhan istrinya walaupun sedikit, tapi dia bertanggung jawab mencukupinya, nafkahnya, maka boleh aja sang suami menyuruh istrinya berhenti bekerja dan sang istri wajib taat kepada suaminya. Ya. Tetapi kalau seandainya tidak mencukupi kebutuhan keluarga, maka di sini sang suami melihat maslahat yang terbesar. Yang melihat maslahat yang terbesar, dia melihat maslahat mana yang lebih besar bagi dia dan istrinya. Wallahu a'lam. Taib. Ustadz, bagaimana bila istri menghalang-halangi suami mencari nafkah dengan alasan sudah cukup harta yang ada, konsentrasi untuk akhirat saja. Sudah bila dulu meninggal suami dapat meninggal suami dapat warisan. Maksudnya istrinya menghalang-halangi suaminya mencari nafkah karena ini mungkin istrinya yang kaya. Ya. Kata istrinya konsentrasi saja sama suami terhadap masalah akhirat. Ini Masya Allah. Ya. Kalau ada istri ya yang menyuruh suaminya konsentrasi masalah akhirat, Masya Allah istrinya. Ini istri yang luar biasa. Himung beratan lakian. Iya. Kalau bininya meninggal, inya dapat harta, ya. Kalau inya meninggal berdahulu, ada masalah. Iya. Maka kalau istri menginginkan demikian, ya tidak ada masalah sebetulnya. Tetapi ini menyelisihi fitrah. Laki-laki yang mencari nafkah itu kewajiban laki-laki, bukan kewajiban istri. Seharusnya laki-laki yang berkata kepada istrinya demikian. Ya, bahwasanya ikam konsentrasi pada masalah akhirat, bukan dibalik, ya, bukan dibalik, ya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Afwan di luar tema. Saat ini ana merasa lelah sama kehidupan dunia. Perputaran bahagia dan sedih silih berganti. Apakah ini perasaan yang wajar atau anak yang kurang bersyukur? Mohon nasihatnya Ustaz. Berataan Bapak Ibu, kita ini uyuh lawan dunia. Namanya dunia ini tempat capek. Istirahat itu ada kapan? Di surga nanti. Di surga itu bisa, di dunia ini capek, semua orang capek. Kalau kawa kita ini beranai aja di rumah. Tetapi namanya tuntutan dunia, seseorang harus ada kewajiban. Laki-laki harus mencari nafkah. Seorang ustadz dia harus berceramah, ya, menyampaikan ilmunya, tidak boleh dia menyembunyikan ilmunya. Itu kewajiban dunia dan itu melelahkan. Tetapi ya itulah seni kehidupan, ya. Kadang orang capek, kadang orang lelah dan seterusnya. Dan di dunia ini orang itu mendapatkan kenikmatan ketika ada kelelahan. Orang tidak mungkin mendapatkan kenikmatan kalau dia tidak lelah. Contoh pian setiap hari kada begawi makan ayam panggang aja. Karena nikmat pian. Karena nikmat. Tetapi orang capek bekerja, hendak makan ayam bakar, lawas hendak makan ayam bakar. Tuh capek dia, akhirnya dia bisa makan, dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Karena kata para ulama, kebahagiaan itu didapatkan setelah bersusah payah, setelah bercapek-capek orang. Maka itulah kehidupan. Ketika Anda merasakan capek, lelah, semua orang, bukan Anda saja, semua orang. Ya, apa kita kurang bersyukur? Capek dengan dunia tidak bisa juga serta-merta dikatakan orang itu tidak bersyukur. Ya, dikatakan orang itu tidak bersyukur ketika dia pertama tidak ridha terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, hatinya menggerutu, ya, lisannya kemudian mengatakan sesuatu yang tidak Allah ridhai, perbuatannya melakukan melambangkan hal-hal yang tidak Allah senangi, maka itu yang orang yang tidak bersyukur. Tapi kalau sekedar seseorang tersebut dia merasa capek, merasa lelah dalam kehidupan dunia, apakah dia tidak bersyukur? Tidak. Itu semua orang mengalaminya. Yang penting Anda ridha terhadap takdir
Allah Subhanahu wa taala. Capek betul, tapi Anda ridho terhadap takdir Allah, Anda terima takdir Allah tersebut, maka itu yang benar. Adapun sifat capek itu sifat tabiat manusia, dan kehidupan dunia itu capek. Kita mendapatkan kenikmatan istirahat yang hakiki adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin tidak capek, ar-rahatu fil akhirah, kata Imam Ahmad. Rahat itu hanya di akhir. Ketika Anda masuk surga, disitulah Anda mendapatkan ketenangan, ya, kenyamanan, ya, kebahagiaan yang tidak pernah Anda merasakan capek. Ya. Maka kalau Anda di dunia ini harus Anda yakini Anda itu capek. Orang sugih pun capek. Orang miskin apalagi. Semua orang capek di dunia ini, ya. Yang sugihnya capek, yang miskinnya capek. Semua orang merasakan capek di dunia ini. Tidak ada yang tidak capek. Yang berilmu ataukah tidak berilmu. Tetapi yang terbaik adalah kesusahan dunia ini kita ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, memiliki sifat qanaah terhadap apa yang Allah berikan, itu yang terbaik dalam kehidupan dunia. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk tutup dengan doa kafatul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.